Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja perkembangan hari ini bahwa Ibu Megawati ya seolah-olah menyindir soal bagaimana koalisi gabung ya kepada koalisi Prabowo ini. Artinya masuk dalam dunia pemerintahan. Tapi pada kenyataannya Ibu Megawati mengatakan, loh ya gabungnya dapat apa? Kalau toh pada hakikatnya hanya gabung-gabung tidak mendapatkan apa-apa, ini kan percuma. Memang pemikiran Ibu Megawati ini realistis begitu kan ya. Untuk mencapai kekuasaan siapapun dari beberapa partai tujuannya hanya ingin mendapatkan kekuasaan juga begitu. Makanya dengan adanya seperti dorongan masuk di kabinet Prabowo, nampaknya selama masih ada Jokowi dan Gibran, maka saya kira Ibu Megawati dan PDP tidak akan gabung kepada Prabowo. Nah, ini tujuan awal sebenarnya. Tapi kita lihat saja bahwa proses demokrasi hari ini, kalau kita melihat dengan seksama begitu kan ya, semua orang seperti PKS ya, seperti partai-partai lain, seperti Golkar ya, tujuannya kalau gabung hanya mendapatkan kekuasaan. Itu saja kan begitu kan. Saya kira inilah yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini menjadi tamparan keras sebenarnya. Artinya secara tidak langsung, selama masih ada Jokowi dan Gibran di pemerintahan Prabowo, PDP tidak akan mau gabung. Mungkin salah satunya. Karena kekuatan dari PDIP ini, ya kekuatannya sangat luar biasa loh begitu. Dibandingkan dengan Jokowi sekarang efeknya sudah tidak ada lagi. Apalagi nanti Gibran begitu kan ya. Apalagi nanti Gibran di tahun 2029. Makanya kayak begituan ya orang-orang tidak akan melirik lagi begitu soal Gibran dan Jokowi ini. Ya orang akan melihat partainya karena sebagai kendaraan politik di situ adalah PDIP, adalah partai. Coba kita baca nih. Buset lah ya, dia aja masih kena ketua ya BRIN sama PDIP. Yang makan gaji buta itu masih bisa ngomong dapat apa. Nggak harus masuk kabinet, cukup makan malam bersama-sama presiden dan petinggi Gerindra sekali aja itu. Sudah cukup bikin orang sebelah belingsatan. Udah cukup lah kalian merusak di luar aja kalian. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi kalau menurut saya pribadi menganalisa bahwa pertarungan politik selama ini adalah PDIP dengan Prabowo. Tidak ada masalah. Mau gabung sekarang mereka bisa begitu ya. Ibu Megawati mau gabung sekarang kepada koalisi Prabowo atau di koalisi pemerintahan Prabowo bisa, asalkan catatannya adalah Gibran dengan Jokowi. Selama masih ada Gibran dengan Jokowi, saya kira PDP tidak akan gabung begitu kan ya. Maka jalan satu-satunya adalah kalau Prabowo ingin menjadi langgeng kekuasaannya nanti begitu kan ya. Ya PDP saja tarik begitu di periode kedua nantinya. Nanti persoalan masalah Jokowi dan Gibran ya kebelakangan begitu kan. Kan ada strategi karena Jokowi ini tidak punya kendaraan politik atau tidak punya partai politik walaupun sekarang masih efeknya sangat ada begitu kan, tapi tidak sedampak di mana seorang Jokowi berkuasa. Saya kira persoalan-persoalan ini PDIP nampaknya akan tetap melawan ya bersama dengan para kader-kadernya di situ begitu. Bu Mega ya dukung makan bergizi aja, bikin pendukung Mulyono demam panas dingin. Sudah cocok jadi oposisi biar partai lain yang urus negara ya dapat makan siang gratis. Ya walaupun Ibu Megawati mengatakan setuju dengan dengan kemaslahatan masyarakat, artinya demi kesejahteraan masyarakat setuju. Tapi Ibu Megawati mengkritik jangan 10.000 dapat apa? Airnya sekarang harganya berapa? Ikannya berapa? Harga nasinya berapa? Ya paling sedikit minimal itu adalah 15.000 sampai 20.000. Makanya uji coba apa yang dilakukan Gibran saya kira ya kalau 10.000 masih kurang lah begitu kan ya. Katanya makan siang makan gratis bergizi. Tapi kan bergizinya dalam segi apa? Kan itu harus ada penelitian secara kuat untuk membuktikan bagaimana program-program sosok seorang Prabowo nantinya begitu kan ya. Coba kita baca beritanya, ini agak menarik begitu kan ya beritanya ini. Megawati soal dorongan masuk kabinet Prabowo ya, mengatakan bahwa gabung ya dapat apa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belak-belakan bahwa banyak pihak yang mendorong agar partainya masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Megawati tak mengungkap pihak yang mendorong PDP masuk koalisi Prabowo Gibran, hanya saja ia sempat mengungkapkan pertimbangan jika PDP bergabung. Bahkan satu sisi, Presiden kelima RI meyakini banyak pihak yang sinis jika PDP bergabung di kabinetnya. Menurutnya, pihak-pihak tersebut juga tak akan rela jika PDIP mendapatkan jatah menteri lebih dari satu. Bahkan tidak hanya itu, ya, Megawati meyakini PDIP hanya akan mendapatkan satu kursi menteri kabinet jika bergabung. Belum lagi ya satu kursi itu pun bukan posisi strategis. Ya, mana mungkin begitu PDIP akan mau bergabung kalau hanya dapat jatah satu. Coba berikan jatah tiga di jatahnya misalnya di Kementerian Desa misalnya begitu kan ya, itu baru bisa. Artinya apa? Kekuatan PDIP ini masih di atas angin sekarang, apalagi di parlemen. Kekuatan itu masih, ya, saya kira sebagai partai pemenang begitu, walaupun banyak dari partai-partai lain, tapi kekuatan dari PDIP sangat-sangat masih ada taringnya begitu kan dibandingkan dengan yang lain, apalagi Golkar. Golkar. Saya kira inilah yang kita amati begitu kan, bahwa Jokowi salah satu yang menjadi indikator ya penghalang dari PDIP untuk bergabung kepada koalisi Prabowo di pemerintahan Prabowo. Tapi kita lihat saja di kepemimpinan sebelum 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo, saya kira soal masalah hukum ya mulai diberantas. Apapun sudah mulai diberantas. Orang-orang Jokowi sudah mulai dipindah. Akankah nanti begitu kan ya di periode kedua atau di tahun kedua atau tahun ketiga, apakah PDIP dengan Prabowo ini akan bersatu? Kalau ini bersatu, jelas siap-siap bahwa Gibran akan disingkirkan. Siap-siap pengaruh dari Jokowi sudah tidak ada lagi. Bayangan-bayangan dari Prabowo, bayangan-bayangan Jokowi terhadap Prabowo, saya kira sudah tidak ada lagi di situ begitu kan. Dalam artian bahwa Prabowo konsisten bersama dengan PDIP. Saya menganalisa itu. Walaupun sekarang PDIP mengatakan, coba Bowo sampaikan Bowo ya, 10.000 tak dapat apa. Itu bagian dari kritikan dari PDIP sebenarnya. Ya, saya kira dunia politik itu kan harus melihat dari panggung depan dan panggung belakang. Kalau panggung depannya ya seperti itu, panggung belakangnya akan berbeda. Artinya apa? Artinya walaupun sekarang Jokowi dengan Prabowo ini dianggap seolah-olah bersatu, sering bertemu dan sebagainya, tapi belum tentu ya panggung belakang mereka akan bermain dengan PDIP. Artinya ya kader-kader yang lain ya bersama dengan PDIP akan bersatu. Kenapa? Ya, karena sesama kader itu akan menyuarakan aspirasinya sendiri. Ya, Partai Gerindra sudah diwakili Dasko, Habibur Rahman, Pak Muzani. Terus kemudian dari PDIP ada Hasto, begitu ada Bambang Pacul. Terus kemudian ada Puan Maharani. Bisa saja mereka di panggung belakang mereka bersatu begitu kan ya. Tapi pada kekuatannya untuk mencoba tawar-menawar bagaimana posisi Gibran ini harus disingkirkan. Bisa saja terjadi. Ya karena kita melihat inilah politik begitu kan ya. Soalnya kan soalnya Jokowi dengan Gibran ini tidak punya kendaraan politik sebagai kekuatan. Ya sekarang apa-apa punya kekuasaan ini harus berada di partai. Apa-apa harus berada di partai. Semuanya serba partai sehingga ya jalan satu-satunya untuk bisa menuju kekuasaan di situ adalah kendaraannya adalah partai. Maka PDIP sebagai partai pemenang ya di parlemen kekuatannya sangat luar biasa dan bisa diperhitungkan di situ. Kalau hanya dapat satu menteri ngapain mau masuk? Ya kecuali nanti ya reshuffle besar-besaran begitu kan. Ya Prabowo ini saya yakin bahwa karena masih permulaan, masih 3 bulan Prabowo dilantik ini kan masih masih fokus pada dunia hukumnya. Tapi saya yakin bahwa perlawanan-perlawanan dari PDIP terhadap Jokowi ini akan semakin meningkat, apalagi kader-kadernya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.